Setelah menyapa Gukinpeng di episode sebelumnya, Guru Wenju pun meminta izin dan langsung memeriksa titik akupuntur di dalam tangan Gukinpeng dan membuat Ouyang Ye terkejut melihatnya lalu berkata, "Guru Wenju, apakah kau juga mengenal Tuan Qian?" Mendengar itu, Guru Wenju pun menoleh ke arah Ouyang Ye dan bertanya, "Jadi dia adalah Tuan Qian yang kau maksud itu?" Ouyang Ye pun berkata di dalam hatinya, "Guru Wenju ini pasti sedang bertemu dengan orang yang salah kan?" Lalu Gukinpeng pun menyela pembicaraan mereka dan berkata, "Aku lupa memberitahumu sebelumnya bahwa Tuan Qian itu adalah nama panggilanku." Kemudian Guru Wenju pun langsung melepaskan tangan Gukinpeng yang sedang diperiksa olehnya dan berkata, "Jadi kau adalah Tuan Qian yang sedang dibicarakan oleh banyak orang itu. Tidak heran jika kau sangat luar biasa. Dan aku pikir aku telah bertemu dengan dua orang jenius pada hari yang sama." Mendengar itu, Gukinpeng pun langsung tersenyum dan berkata, "Kakek tua, jangan mengolok-ngolokku seperti itu. Aku hanya sedang merasa bosan saja, jadi aku bermain dengan anak-anak ini." Tentu saja, Yu Hong dan Ye Hui pun merasa terpukul setelah Gukinpeng berkata santai seperti itu kepada Guru Wenju dan mengatakan bahwa mereka berdua hanyalah seorang anak-anak di hadapan Gukinpeng. Lalu Yu Hong pun mulai melancarkan rencana busuk miliknya dan berkata, "Karena Guru Wenju sudah mengenal Tuan Qian, bolehkah aku bertanya sesuatu? Apakah dia benar-benar seorang jenius sepanjang masa dan salah satu yang terbaik dari semua musisi yang ada?" Lalu berkata di dalam hatinya, "Mari kita lihat bagaimana kau akan berpura-pura lagi sekarang, Ouyang Ye. Aku pasti akan mengekspos semua kebohonganmu itu." Mendengar perkataan Yu Hong, tentu saja membuat Ouyang Ye merasa kesal dan berkata di dalam hatinya, "Dasar bajingan, tidak hanya ingin mengekspos Tuan Qian, tetapi mereka juga ingin membuatku dipermalukan di depan semua orang." Kemudian Guru Wenju menoleh ke arah Yu Hong dan bertanya, "Siapa yang kau maksud dengan si jenius sepanjang masa itu?" Guru Wenju kembali berkata, "Prestasi musik Tuan Qian sangatlah tinggi dan langka untuk bisa ditemukan di zaman sekarang. Berdasarkan itu semua, tidaklah berlebihan untuk memanggil Tuan Qian sebagai si jenius sepanjang masa." Sementara Gukinpeng, dia hanya meminum tehnya dengan santai tanpa memperdulikan apa yang sedang dibicarakan oleh mereka semua. Guru Wenju kembali berkata, "Semua orang mungkin tidak mengetahui ini semua. Bakat musik langka yang aku sebutkan sebelumnya adalah yang dimiliki oleh Tuan Qian yang sedang duduk di hadapanku ini." Tentu saja, semua orang yang ada di sana pun terkejut mendengarnya setelah Guru Wenju berkata seperti itu kepada mereka semua dan salah seorang dari mereka pun berkata, "Apa yang Guru Wenju bilang barusan itu? Pemuda yang ada di hadapannya adalah jenius yang sedang dibicarakan oleh Guru Wenju." Sama halnya dengan Ouyang Ye, dia pun sangat terkejut setelah mendengarnya dan berkata di dalam hatinya, "Jadi dia tadi telah mengatakan yang sebenarnya kepadaku, bahwa dia mengenal Guru Wenju dan dia adalah jenius yang sedang dibicarakan oleh Guru Wenju. Tapi bagaimana ini mungkin? Siapakah sebenarnya identitas dari orang ini?" Kemudian Guru Wenju pun membungkuk dan memberi hormat kepada Gukinpeng lalu berkata, "Tuan Qian, aku ingin tahu, apakah kau mau memainkan lagu Singing While Drunk in the Seas untukku sekali lagi?" Gukinpeng menjawab, "Haruskah aku memainkannya sekali lagi untukmu?" Lalu Jin pun berusaha untuk membujuk Gukinpeng agar memainkannya lagi dan berkata, "Kakak, maukah kau memainkan lagu itu untuk kami sekali lagi? Aku sangat berharap kau mau memainkannya." Karena mereka berdua terus memaksanya untuk memainkan lagu itu sekali lagi, Gukinpeng pun akhirnya mau menuruti permintaan mereka berdua dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Bukankah aku hanya tinggal memainkan sebuah lagu untuk kalian? Kakak ini akan membiarkanmu mendengarkan semua yang ingin kau dengar hari ini." Kemudian Gukinpeng pun langsung naik ke atas panggung untuk memainkan sebuah lagu karena Guru Wenju dan juga Jin terus memaksanya untuk memainkan lagu Singing While Drunk in the Seas untuk mereka. Setelah itu, jari-jari tangan Gukinpeng pun mulai diletakkan di atas kecapi karena Gukinpeng sudah bersiap untuk memainkan lagu tersebut untuk mereka semua yang hadir di sana. Kemudian, jari-jari tangan Gukinpeng pun mulai menari di atas kecapi dengan sangat cekatan. Meskipun saat ini dia tidak bisa mengeluarkan energi spiritual miliknya, tetapi berkat kemampuan yang dia miliki, Gukinpeng bisa membawakan lagu Singing While Drunk in the Seas dengan sempurna.
Dan pada akhirnya, Gu Qinpeng berhasil mengungkap misteri yang berada di dalam lagu itu tanpa perlu mengalirkan energi spiritual ke dalam setiap petikan senar saat sedang memainkan lagu Singing While Drunk in the Seas di hadapan semua orang, karena Gu Qinpeng adalah orang yang telah menciptakan lagu tersebut. Kemudian, setelah berhasil memainkan lagu itu dengan sempurna, Gu Qinpeng pun bangkit dari tempat duduknya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Setelah itu, Gu Qinpeng berjalan meninggalkan panggung untuk kembali ke tempat Ouyang Yi berada. Dan di saat Gu Qinpeng berjalan melewati orang-orang yang berada di sana, mereka hanya bisa terpana setelah melihat penampilan luar biasa yang ditunjukkan oleh Gu Qinpeng saat berada di atas panggung. Sesampainya di sana, Jin Er pun langsung memuji penampilan yang telah Gu Qinpeng tampilkan di atas panggung, yang membuat Jin Er merasa sangat mengagumi Gu Qinpeng. Tapi Gu Qinpeng mengatakan kepada Jin Er bahwa yang barusan ditampilkan olehnya itu hanyalah sesuatu yang sepele, jadi Jin Er tidak harus membesar-besarkannya seperti itu. Kemudian, Ouyang Yi yang merasa sangat terkejut setelah melihat penampilan Gu Qinpeng, dia pun hanya terdiam dengan tatapan mata yang kosong lalu berkata di dalam hatinya, apakah dia barusan benar-benar telah memainkan lagunya? Sebenarnya, siapa identitas orang ini? Mengapa aku tidak pernah melihat atau mendengar apapun tentangnya selama ini? Lalu, di saat Ouyang Yi sedang termenung setelah melihat penampilan dari Gu Qinpeng, tiba-tiba saja Gu Qinpeng malah langsung merangkulnya sambil berkata, sayangku, ayo kita pergi, kenapa kau masih berdiri saja di sana? Tentu saja, tindakan Gu Qinpeng itu membuat Ouyang Yi terkejut dan wajahnya pun langsung berubah menjadi merah lalu berkata, tahu, apa yang baru saja kau lakukan? Kenapa kau tiba-tiba malah merangkulku seperti itu? Mendengar hal itu, Gu Qinpeng pun langsung berbisik kepadanya dan berkata, jika kita akan berpura-pura menjadi sepasang kekasih, maka kita harus bertindak dengan benar. Aku hanya merangkulmu di depan semua orang. Kenapa kau malah bersikap berlebihan seperti itu? Sambil menepuk kedua tangannya, Ouyang Yi pun berkata, baiklah, kau memang benar. Kemudian, setelah Jin Er mendengar perkataan dari Gu Qinpeng kepada Ouyang Yi, dia pun bertanya kepada Gu Qinpeng dan berkata, kakak, apakah kau sudah mau pergi sekarang? Melihat Jin Er yang terlihat sedih seperti itu, Gu Qinpeng pun langsung menghampirinya dan sambil mengelus kepalanya, dia berkata, aku masih punya beberapa hal yang harus aku urus terlebih dahulu, jadi aku harus pergi sekarang juga. Tentu saja, Jin Er pun sangat senang mendengarnya dan kembali berkata, benarkah? Aku sangat senang sekali jika kakak datang mengunjungi kami lagi. Lalu, Jin Er pun melambaikan tangan kepada Gu Qinpeng yang pergi meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perkataannya. Aku dan kakek tinggal di Gunung Yiyun. Kami akan menunggumu untuk datang berkunjung di sana. Dan Gu Qinpeng beserta Ouyang Yi pun pergi meninggalkan tempat itu sambil melambaikan tangan ke arah Jin Er dan juga Guru Wenzu. Kemudian, Gu Qinpeng dan Ouyang Yi pun menaiki kuda untuk pergi ke suatu tempat di mana mereka akan memulai petualangan yang baru di sana. Di saat tengah dalam perjalanan, Ouyang Yi terus memandangi Gu Qinpeng dari belakang karena dia merasa sangat penasaran setelah Gu Qinpeng bisa memainkan lagu Singing While Drunk in the Seas di atas panggung dengan sempurna. Merasa Ouyang Yi terus mengawasinya, Gu Qinpeng pun langsung menoleh ke belakang karena dia terus ditatap dengan tajam oleh Ouyang Yi selama dalam perjalanan. Kemudian, Gu Qinpeng pun menghentikan kudanya dan berkata, sayangku, kenapa kau terus menatapku selama dalam perjalanan? Apakah kau sudah mulai jatuh cinta kepadaku? Mendengar perkataan konyol dari Gu Qinpeng kepadanya, Ouyang Yi pun langsung menatap ke arah Gu Qinpeng dengan tatapan mata yang tajam lalu bertanya, cepat katakan kepadaku siapa kau sebenarnya? Tentu saja, Gu Qinpeng pun merasa heran karena tiba-tiba Ouyang Yi bertanya seperti itu kepadanya lalu berkata, siapakah aku sebenarnya? Apakah hal itu penting sekarang? Lalu, Gu Qinpeng pun tersenyum dan melanjutkan perkataannya, jika aku bilang bahwa aku adalah Gu Tianlang, apakah kau mau mempercayainya? Tentu saja, Ouyang Yi pun merasa kesal mendengarnya dan kembali berkata, apa-apaan kau ini? Beraninya kau mengaku sebagai Raja Cixiao di hadapanku. Lalu, dengan wajah yang terlihat sangat marah, Ouyang Yi pun mengangkat cambuknya ke atas dan kembali berkata, jangan berpikir hanya karena kau bisa memainkan lagu Singing While Drunk in the Seas, kau bisa menyebut dirimu sebagai Raja Cixiao. Dasar kau pria yang sangat tidak tahu malu. Melihat Ouyang Yi yang terlihat sangat marah kepadanya, Gu Qinpeng malah memacu kudanya lebih cepat sambil tertawa dengan keras. Sementara Ouyang Yi, dia terus mengejarnya dari belakang dan terlihat dua gunung besar di sana yang merupakan tujuan dari mereka berdua.
Kemudian, sesampainya di kaki gunung yang merupakan tujuan mereka, yaitu Gunung Sekte Yunxia, Ouyang Ye pun bertanya kepada Gu Qinpeng dan berkata, "Kenapa kau bersikeras agar aku membawamu ke Sekte Yunxia?" Gu Qinpeng menjawab, "Bukankah aku telah mengatakannya kepadamu bahwa aku ingin reuni dengan Patua Huode di sana?" Ouyang Ye kembali bertanya, "Apakah kau mengenal Penatua Huode?" Gu Qinpeng menjawab, "Tentu saja aku mengenalnya, karena kita berbicara tentang dia sekarang, aku ingat bahwa Huode itu masih berhutang uang anggur kepadaku." Ouyang Ye kembali berkata, "Berhentilah berbicara omong kosong seperti itu. Kau adalah seorang pria yang penuh dengan omong kosong. Mulai sekarang, aku akan mengabaikan semua perkataanmu." Kemudian, Ouyang Ye pun langsung memacu kudanya untuk pergi ke Sekte Yunxia dan meninggalkan Gu Qinpeng yang menurutnya terus berkata omong kosong kepadanya. Tentu saja, Gu Qinpeng pun tidak mengerti kenapa Ouyang Ye bersikap seperti itu kepadanya dan berkata, "Apa-apaan gadis kecil itu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kenapa juga dia malah menjadi marah kepadaku?" Kemudian mereka pun mulai menaiki tangga menuju ke Sekte Yunxia yang berada di puncak gunung. Setelah Gu Qinpeng bersikeras mengajak Ouyang Ye agar mengantarnya ke sana. Setelah itu, mereka berdua pun memasuki pintu gerbang, di mana terlihat di papan nama yang bertuliskan Sekte Yunxia yang cukup besar. Melihat Ouyang Ye yang sudah kembali ke Sekte Yunxia setelah menghadiri pergelaran musik sambil mengunjungi makam Raja Cixiao, para adik junior yang berpapasan dengannya pun menyapanya dan berkata, "Kakak senior Ouyang Ye, bagaimana kabarmu? Aku senang bisa melihatmu kembali." Dan Ouyang Ye pun menjawab para adik junior yang menyapanya itu dengan memberikan senyuman kepada mereka. Kemudian, karena para murid di sana sangat mengenal Ouyang Ye, Gu Qinpeng pun bertanya kepadanya, "Aku tidak menyangka, ternyata kau sepopuler ini di kalangan para murid." Dengan penuh percaya diri, Ouyang Ye menjawab, "Tentu saja, karena nona ini adalah murid teladan yang dicontoh oleh para junior." Lalu, di saat Ouyang Ye sedang berbicara kepadanya, Gu Qinpeng pun terkejut karena dia melihat ada sesuatu yang terbang di atas langit. Tentu saja, Ouyang Ye pun merasa heran dan langsung menoleh ke arah Gu Qinpeng karena tiba-tiba saja dia menghentikan langkahnya. Sementara di atas puncak gunung, terlihat ada seekor makhluk yang sedang terbang di sekitar sana. Rupanya, makhluk yang sedang terbang di atas langit itu adalah burung phoenix, dan Gu Qinpeng pun bertanya, "Sekte Yunxia kalian memiliki sumber daya yang cukup karena kalian bisa memelihara seekor burung phoenix seperti itu." Sambil membuka mulutnya lebar-lebar, Gu Qinpeng melanjutkan perkataannya, "Burung phoenix ini cukup langka, dari mana kalian bisa mendapatkannya?" Ouyang Ye menjawab, "Apa maksudmu dengan dari mana kami mendapatkannya? Kenapa semua kata yang keluar dari mulutmu itu begitu menjengkelkan untuk didengar?" Kemudian, Ouyang Ye pun melihat ke arah burung phoenix yang sedang terbang di atas mereka dan melanjutkan perkataannya, "Burung phoenix itu datang sendiri ke Sekte Yunxia kami puluhan tahun yang lalu. Dan saat ini dia adalah harta bagi Sekte Yunxia kami." Tentu saja, Gu Qinpeng pun terkejut mendengarnya karena dia tidak menyangka bahwa burung phoenix itu datang sendiri ke Sekte Yunxia. Dan Gu Qinpeng pun mengatakannya dengan nada yang cukup keras sehingga burung phoenix yang sedang terbang di atas udara pun langsung menoleh ke arah mereka. Sementara itu, Ouyang Ye yang belum mengetahui bahwa burung phoenix yang sedang terbang di atas mereka mulai menoleh ke arahnya. Dia berkata, "Apa kau bisa lihat betapa cantiknya burung phoenix itu?" Ouyang Ye kembali berkata dengan wajah yang berseri-seri, "Dia seperti burung phoenix dalam legenda. Kami benar-benar sangat beruntung karena dia mau tinggal di sini." Lalu, alangkah terkejutnya Ouyang Ye setelah dia melihat bahwa burung phoenix itu terbang dengan cepat ke arah mereka. Dan dengan wajah yang terlihat sangat terkejut, Ouyang Ye berkata, "Kenapa dia malah terbang ke arah kita?" Kemudian, Ouyang Ye pun langsung berkata kepada Gu Qinpeng untuk cepat menghindar, karena burung phoenix itu terlihat terbang menuju ke arah mereka berdua dengan kecepatan tinggi. Dan Gu Qinpeng pun langsung berdiri di depan Ouyang Ye untuk melindunginya. Lalu, burung phoenix itu mengeluarkan suara yang sangat keras sambil menatap ke arah mereka berdua dengan tatapan mata yang tajam. Melihat itu, Ouyang Ye dengan cepat langsung mengambil langkah mundur ke belakang untuk menyelamatkan diri dari terkaman burung phoenix tersebut. Tapi, alangkah terkejutnya Ouyang Ye karena dia melihat Gu Qinpeng hanya diam saja di tempatnya dan berusaha untuk menghadang burung phoenix itu. Lalu Ouyang Ye pun berkata, "Apa kau ini bodoh? Kenapa kau masih diam saja di situ? Apa kau tidak tahu bahwa burung phoenix itu suka memakan manusia?" Melihat Gu Qinpeng yang hanya diam saja di tempatnya berada, dan dengan perasaan khawatir, Ouyang Ye pun berkata di dalam hatinya, "Orang ini, dia tidak mungkin tidak bisa bergerak karena merasa sangat ketakutan kan? Ini sudah berakhir, dia sudah tamat, dia baru saja melewati pintu depan dan sudah dalam perjalanan menuju Raja Neraka." Kemudian, burung phoenix itu berhenti tepat sebelum menerkam Gu Qinpeng dan malah terbang di sekelilingnya tanpa melakukan sesuatu yang berbahaya. Tentu saja, Ouyang Ye pun sangat terkejut melihatnya dan kembali berkata di dalam hatinya, "Apakah aku tidak salah melihat?
Kenapa burung pinik itu tampaknya bersemangat sekali untuk melihat Gu Qinpeng, dan dia tampaknya tidak menyimpan niat buruk apapun. Melihat kejadian aneh itu, para murid pun sangat terkejut setelah burung pinik itu hanya terbang di atas Gu Qinpeng, dan salah seorang mereka pun berkata, "Siapa orang itu sebenarnya?" Temannya menjawab, "Aku tidak tahu, sepertinya dia adalah seseorang yang dibawa oleh kakak senior Oyangnya kembali ke sini." Orang murid wanita menambahkan, "Kenapa burung pinik itu hanya terbang di sekelilingnya? Mungkinkah dia memiliki akar spiritual api yang sangat langka? Atau bahkankah mungkin konfigurasi tubuh spiritual api?" Mendengar seorang murid wanita berkata seperti itu, Gu Qinpeng pun merasa terkejut dan berkata di dalam hatinya, "Apakah burung bodoh ini bisa merasakan energi api neraka yang berada di dalam tubuhku?" Kemudian Gu Qinpeng langsung menoleh ke atas karena dia melihat ada seseorang yang baru datang ke sana, dan salah seorang murid mengatakan bahwa orang yang datang ke sana itu adalah Tetua Mude. Lalu datanglah ke sana Tetua Mude yang merupakan salah satu dari 5 tetua terhebat dari sekte Yunxia, di mana dia datang ke sana dengan menaiki sebuah awan terbang. Dan Mude pun menatap ke arah Gu Qinpeng dengan tatapan mata yang dingin karena dia belum pernah melihat Gu Qinpeng sebelumnya di sekte Yunxia. Sementara Gu Qinpeng, dia langsung tersenyum setelah melihat Mude datang ke sana dan berkata di dalam hatinya, ternyata benar dia adalah Mude. Sudah bertahun-tahun dan dia bahkan tidak berubah sedikit pun. Dia masih berwajah seperti wajah ikan mati, seolah-olah seseorang berhutang padanya 200 keping perak dan orang itu tidak pernah membayarnya kembali. Kemudian Mude pun bertanya kepada Gu Qinpeng, "Anak muda, siapa kau? Aku belum pernah melihatmu di sekte Yunxia kami." Gu Qinpeng menjawab, "Nama margaku adalah Marga Gu, namaku Qinpeng dan nama panggilanku adalah Qian." Mude kembali bertanya, "Gu Qinpeng, kau bukan merupakan salah satu murid sekte kami? Mungkinkah kau adalah salah satu dari tukang bersih-bersih di sini?" Melihat kedatangan Mude di sana, Oyang Ye pun langsung memberi hormat kepadanya dan berkata, "Hormat saya Tetua Mude, dia adalah temanku dan aku yang telah membawanya ke sini, jadi tolong maafkan kami. Kami berdua telah berakhir karena kita malah bertemu dengan penatua yang paling ketat di sini," ucap Oyang Ye di dalam hatinya. Lalu Mude pun kembali bertanya kepada Gu Qinpeng, "Anak muda, apakah kau memiliki harta api spiritual di dalam tubuhmu?" Tanpa menunjukkan rasa hormat sedikit pun, Gu Qinpeng menjawab, "Kalau soal itu, aku tidak tahu apakah aku memilikinya atau tidak." Mude kembali bertanya, "Lalu apakah kau memiliki konfigurasi tubuh api yang langka?" Gu Qinpeng menjawab, "Tidak sama sekali." Mude pun kembali bertanya, "Lalu, apakah kau memiliki latar akar spiritual api?" Gu Qinpeng menjawab, "Satu pun aku tidak memilikinya." Kemudian, Mude pun turun dari awan terbang miliknya karena dia merasa penasaran dengan Gu Qinpeng yang bisa menarik perhatian burung pinik di sekte Yunxia. Mude pun kembali bertanya, "Anak muda, bolehkah aku memeriksa keadaan energi spiritual di tubuhmu?" Mendengar itu, Gu Qinpeng pun mempersilahkan Mude untuk memeriksa tubuhnya dan berkata, "Tentu saja, silahkan kau periksa keadaan energi spiritual di dalam tubuhku sampai kau merasa puas." Dan ceritanya pun bersambung.